Gabe. Ya, aku merasa Dewa kayaknya lebih punya potensi buat pick off. Karena mereka punya Jawhead, Lunox, dan Beatrix. Mari kita menyaksikan the last match for today. Penutupan minggu yang ketiga akan seperti apa? Epial Arena, minta tepuk tangannya. Let's go. Menuju ke lane of down. Oke, ini dia untuk game yang pertama. Kembali lagi kita ngelihat head to head jungler yang sama ya. Joy berhadapan dengan Suyo. Tapi secara objektif ini akan cukup diunggulkan. Tapi lihat di area mid lane-nya, Mueza dan juga Okta udah mulai terpukul. Yes, lihat poking damage dari seorang Hijumi. Kena freeze. Ini cukup mengerikan dan kena freeze di area mid lane. Membuat para pasukan dari tim Dewa kali ini juga mereka harus berhati-hati. Cuma kalau ngomongin dari segi jungler, GB yang lebih worry harusnya dengan Ray plus dengan Ade Suyo. Wah, tapi kalau boleh jujur ya, ini dynamic duo mid lane-nya udah sangat rugi sih. Yang pertama Okta udah sampai keluar flicker, Regen-nya tuh digunakan. Dan sampai recall loh. Jadi ini udah pasti akan ada gap level yang akan terjadi dari duo mid lane ini. Yes, gap level yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi di balik itu semua, rotasi dengan adanya Rapture ini dari dua mid laner, ini cukup mengerikan ya. Ya, cukup berani ya. Cari damage banget Cari ya. damage, cari penetration. Tapi ya mungkin yang menjadi pembeda Okta di sini walaupun kalah dari segi laningnya. Tapi dia untuk pendapatan item bakal lebih Cepat. aman lah. Karena ada Bargain Hunter juga kan. Iya ya, bisa ngedapetin itemnya harusnya bisa lumayan seimbang lah ya nanti dengan seorang Hijome juga. Tapi tetap harus hati-hati bagi seorang Okta apalagi di bawah level yang keempat gak banyak escape skills yang bisa dimainkan. Ya belum lagi kalau kita liatin dari dua roamer ya, ini pakai pull yourself together. Jadi dua-duanya pasti bakal lebih mudah untuk menggunakan flicker atau bahkan conceal play nanti. Karena Mueza sudah mendapatkan satu tough boots untuk conceal juga. Wow, Oh my god, kita lihat kali ini pergerakan dengan ada Van Rest yang mengejar seorang Okta. Okta Brilliant mau nggak mau kali ini menyelamatkan dirinya, tapi Mueza udah mencoba semaksimal mungkin dengan ada Ejector. Dan satu Chaos Assault membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka berhasil mendapatkan Ray. Bahkan harusnya Ray lah yang memiliki power karena ada Okta di seberang sana. ya, bukan hal yang baik untuk kehilangan satu sosok jungler tapi masih dipaksa lagi Mueza dengan nyawa terbatas. Ejector dari Streams, Walasit, Mabuka Okta berhasil mendapatkannya karena lihat. Sorizo semaksimal mungkin coba untuk membuat Hijumi mengeluarkan flicker yang dia miliki. Wah susah banget sih, udah nggak ada ultimate tadi di tangan dari seorang Okta jadi damage gak bisa dilever dengan baik. Tapi lihat kondisinya sekarang zone out. Sorizo, zoning out versus everybody. Baik time dan one last hit. Berhasil menukar dengan sosok dari seorang Nino. Ini benar-benar wise decision banget. Iya, bisa dapetin karakter turtle nih Prof. Ini benar-benar jadi keuntungan yang berlipat ganda ya buat Dewa. Tapi ditabrak lagi. Ditambah lagi gak ada flicker dari seorang Hijumi. Dan bahkan Mueza gak berhasil di take down. No HP bar sama sekali gak ada di sana terlihat. Udah tipis banget, tapi ya itu satu movement yang akhirnya worth it banget dapetin karena Hijumi. Pembalasan dendam sepertinya karena seorang mantan. Dan ini dia untuk talent prediction. Wow, Trigo berhasil mendapatkan suara dari 6 caster yang bertugas kali ini. Luar biasa, tapi tentunya jangan lupakan Dewa bisa membuktikan kalau 6 caster ini semuanya salah ketika mereka bertugas. Betul, betul. Gak jarang betul. ya kita ditampar ya. Oh sering, sering ya. dong. sering, saya sering. Oh Nevin kan jarang. Oh iya, benar terus ya. Benar, Iya, betul. betul. Tapi sekali. Dewa terakhir kita ngepredik ke mereka juga kita salah ya. Ternyata Dewa bisa ngedapetin poin, tapi untuk audiens cukup mirip ya, 78% untuk Alter Ego. Wah, tapi kalau kita ngomongin soal early game-nya terlebih dahulu nih. Kayak dari pertukaran point kill, Dewa untung, objektif juga Dewa untung, tapi goldnya masih menuju ke Alter Ego. Ini semua disebabkan mungkin karena pertukaran dari point killnya Sorizo yang terlalu dalam ya tadi ya. Dan memang walaupun pertukarannya didapatkan, tapi ya Nino gitu loh yang didapatkan secara sendirian. Iya. Sementara sharing goldnya dari yang pendapatan kill terhadap Puviusnya Sorizo itu dibagi dengan asis-asis poin juga. Iya sih, cuma masih lumayan tipis lah. Jadi ya, apapun yang terjadi untuk selanjutnya akan memberikan impact yang sama besarnya. Apalagi kalau misalnya bisa ngedapetin elimination semahal, pas bela juga objektif selanjutnya ada di sekitar area atas dan ngebuat kedua belah gold laner mungkin bisa ikut ke arah perebutan objektif. Waduh, kalau kita melihat ini perebutan objektif kembali lagi akan terjadi di arah top lane. Tapi kalau keuntungan kita bilang masih bisa ada di arah Beatrix. Kenapa? Beatrix ini tetap kontrol menurut gua. Ini Areanya bisa, luas. areanya luas sekali. Dia bisa ngebuat
para pasukan tim A itu mundur ke arah belakang dan bakal lihat damage terlalu sakit diberikan begitu saja. Peringatan Red dapat tidak serang maybe kakak benar apapun. Para pasukan dari tim Alter Ego mereka memilih untuk mundur karena Sorizo udah terlalu dalam untuk masuk. Apakah ini hanya main belakang? Ice belum bisa mendapatkan apapun. Dino belum ada tutup kanan yang membuat para pasukan dari tim Dewa mereka fokus ke arah Turtle. Beranikah Alter Ego masuk lebih dalam? Mereka menyisakan 4 pemain saja sih, tapi kalau ngelihat dari pergerakan Sorizo dan Hijome yang ngebuka flank ini bakal jadi bahaya. Tapi Trent Flanky Gaming dan Ray Tribution berhasil mendapatkan Turtle mereka untuk yang kedua. Bahkan Hijome tidak akan tinggal diam. Ais menukarkan dengan satu point kill. Apa terapkan dan from Nino menutup jalan pulang para pasukan dari tim Dewa. Setidaknya pertukaran 1 Turtle dengan 2 point kill kembali. Cold masih dipegang para pasukan Alter Ego. Wow, ya jelas mereka untung. Mereka dapat Okta, dapetin Karamueza juga, dan Dewa yang harusnya mereka bisa dapetin keuntungan tersebut hilang semata-mata. Ya, karena adanya fokus mereka ke area Turtle ya. Dan Ray lagi-lagi menyelamatkan hari dari Dewa. Ini entah kenapa kalau kita lihat dari chaotic yang tim pasnya bener-bener kayak lagi ngumpul semuanya. Maybe lihat dengan Renner yang akan coba dipasang bersama dengan Hines. Dengan Synchro bisa ada Chrono Deskaku untuk melakukan apapun. Miss semuanya. Mundur ke arah belakang, Muesa membuat Rift terperangkap dalam Wesker. Lihat, tembakan peringatan. Maybe, jangan sekali-sekali dekati aku. Wesker langsung dengan happy birthday damage yang menunjukkan seorang Dreams meledak. Meledak, tapi masih ada seorang Nino juga ya yang sebenarnya udah mulai menjaga Hijome. Follow up sudah mulai diberikan, tapi sepertinya ini waktunya untuk disengage dan sabar, Prof. Nah ini makanya targeting dari Dewa ini udah mulai panas nih. Mereka udah tahu siapa yang harus dimakan duluan, siapa yang harus diloncatin duluan. Sehingga perhitungan dari damage-nya udah pasti bakal cukup. Apalagi dengan adanya Jawhead. Dia akan makin mempermudah permainan pick off-nya. Dan Ray udah mulai main lane jauh dan bahkan mendapatkan satu outer turret. Iya bagus banget Ray. Dia tahu dia punya skill escape mechanism. Dia tahu di arah bottom lane ini masih terlalu hincu, terlalu hektik untuk bisa dilepaskan. Terlalu chaotic dari tadi ya. Dan akhirnya dia memilih untuk oke, kita coba dorong pelan-pelan. Dan akhirnya itu adalah poin penting. Kenapa? Itu adalah turret pertama yang didapatkan. Belum lagi kita melihat ya di bagian top lane clear banget. Visionnya terbuka banget. Bahkan ada Joy. Tapi Dreams, klik. Dreams masih bisa dengan breaking sense for defensifnya. Meanwhile, Sorizo kalian mencoba untuk melakukan distraction menuju seorang Nino. Tidak ada yang bisa menahan damage dari seorang Okta. Ingat, ini Okta Lunox ya. Ini Chaos Assault-nya bisa melumatkan siapapun yang ada di garis depan. Dreams mencoba untuk memberikan damage. Nino belum ada avatar of God. Yan Mueza. Ejectornya udah dikokang. Hati-hati. Hati-hati, karena kalau salah target ini bakal jadi bumerang sendiri buat Dewa United. Asalkan mereka harus set up dulu sebenarnya untuk dapetin ejectornya. Dan ya kalau bisa dapetin karena yang tipis Hijome mungkin bakal jadi salah satu targetnya. Dan Vader Attack sudah terbuka. Vader Attack sudah terbuka. Dengan ada ejector terbakar dan terus kembali menyelamatkan. Perfect Turtle free hit dari Sir Patrick. Sorizo versus everybody. Mencoba untuk mengusir mundur para pasukan dari tim Alter Ego. Dan tampaknya Nino tanpa ada avatar of God dia udah harus tumbang. Oke, dan kali ini Ren Rapati, tapi tadi garisnya pas loh. iya ya, sebenarnya ngeliat dari garisnya Iya, ya. garisnya pasti pelurunya mencong dikit. Tapi untung sih ini untuk Dewa United ya. Mereka langsung ngejar perbedaan goldnya sampai ke angka 2000 dan berarti bakal ada skill ke arah Orange Buff juga. Wow. Iya, ya. Ini kalau kita lihat dari itemnya Maybe ya. Yep. Dia selesai dengan Blade of Despair dan Malefic Gun. Early game yang terlalu mendominasi untuk Matrix. Jadi mana komboannya bakal berjalan bersama dengan Jawhead. Makanya nggak heran dari tadi pick off-nya jalan terus, dapat kill terus pokoknya dari Mueza juga. Iya, Muezanya sih, dia jalan terus. Dia make sure terus, dia nggak boleh apapun terjadi, dia make sure gimana caranya depannya tuh minimal ke zoning. Atau enggak, kalaupun ada yang coba untuk menahan pergerakan dia, Nevin, Ya. di ejector sama dia. Dan pastikan Okta harus follow up itu, kalau tidak. Nah, seperti ini, langsung di follow up, langsung ada Chaos Assault, tapi Avatar of Guardian for defensive. Membuat para pasukan dari tim Dewa kali ini gagal untuk mendapatkan Nino. Tapi itu yang dimaksudkan, Nevin. Wah, Iya, tapi iya. distract barusan menyelamatkan Maybe loh. Padahal Maybe tadi ya hanya berharap kepada Flicker untuk bisa kabur. Iya, Dan iya. untungnya targetnya ke arah Nino sehingga ya Alter Ego langsung coba backup ke area dari River. Langsung bergeser begitu saja. Dan ya ngelihat dari Mueza sendiri dia bakal cukup tenang untuk membuka inisiatif karena ada dua pilihan backup yang bisa muncul. Entah itu ke arah Okta ataupun ke arah Maybe ya. Karena sama-sama bisa memberikan burst damage. Namun hati-hati karena Alter Ego pun mereka nggak tinggal diam dari tadi ya. Hijome ini selalu aktif kapanpun ada Vader Isaac, mau itu untuk nge-clear wave doang atau untuk ngejaga turret, ini akan terus-menerus dibuka. Ini kalau ditutup Dreamsnya bahaya banget sih, dan itu dia Chaos Assault for nothing.
terlalu banyak ultimate skill yang dikeluarkan. Dan untungnya dibalikan kembali dan order pilihan on point. Tepat sekali Okta memberikan order pilihan karena di belakang sana Penetrace tidak mengenai siapapun. Tembakan berebet-berebet dengan adanya Abu of Guardian for defense save diberikan oleh seorang Nino. Flicker for defense save untuk kedua belah pihak. Dan bahkan mendapatkan Muesa. Lihat divide yang ditutup oleh GB. Satu buah point skill yang sangat mahal. GB masuk ke dalam dan bahkan kali ini pertukarannya sesama roamer yang harus ditutup tanpa ada bukti flicker yang bisa digunakan. Oke, masih bisa ditukarkan dengan seorang Drills, tapi yang jadi masalah adalah Lord terbuka untuk Dewa United. Space tercipta dan Zorizo ini akan menjadi penghalang. Oke, Nino. Kali ini akan kamu memaksa sosok Zorizo masuk lebih dalam dan KB. Jangan sampai masuk, ingat ini Patrick. Ini sekali brevet tolnya. Ini remnya harus benar-benar pakem ya, bro. Pakem banget. Harus dua-duanya sih. Kayak entah kenapa kalau misalkan GB salah langkah kena mungkin ejector sedikit aja. Atau mungkin kena sisi dikit atau slow effect dikit aja. Dia bakal tertembak dengan Nibiru dan 2 kali atau 3 kali tembakan itu akan berbahaya. Tapi lihat Hijume bakal coba dipaksa. Udah tidak ada Ferry kembali diserang Hijume. Unstoppable Force berhasil mendapatkan game dan itu dia dibilang oleh Profesor KB. Di luar para pasukan dan tim Dewa mereka tidak akan tinggal diam. Ray mencari momentum menuju fokus menuju ke arah turret. Tapi nampaknya tidak berhasil. Nino kabur dari cengkraman anak-anak Dewa. Dan satu momentum lagi yang kita tidak bisa lewatkan. Tembakan yang sangat mengerikan dari seorang Beatrix Maybe yang sekarang udah nggak bisa ditempel lagi sama GB. Kenapa? Rose Gold Meteornya. Dia respect sekali. Dan jangan sampai nanti ada satu item lifesteal seperti Haskell di tangan dari seorang Maybe. Itu gua jamin dia nggak bisa mendekat. Gua jamin nggak bisa mendekat. Penambahan hybrid defense tapi untuk marksman untungnya setengah ya. Karena ini item yang dikhususkan untuk fighters. Tapi setidaknya dengan Fedra Airstrike masih bisa ditutup sedikit push yang diberikan dari Dewa. Oke, Penetrance oke. Nino kali ini berhasil didapatkan para pasukan dari tim Dewa menyelamatkan Muesa. Tembakan peringatan. Dor. Membuat para pasukan dari tim Alter Ego harus mundur ke arah belakang. Wah, ini bahaya besar loh. Dalam posisi defensif, Nino dan Dreams dengan mudahnya bisa dihilangkan. Dan dari Dewa United, mereka akan mendorong satu wave minion dari area mid lane. Muesa really? Gila, mereka bermain dengan tempo yang sangat cepat. Tembakan di bawah menit yang ke-12 tadi mereka udah mendapatkan satu wave turret di depan sana. Fokus dengan Defender Resek. Dengan ada Baby, jarak yang jauh sekalipun dia tidak peduli. Karena satu Rainer, satu peluru aja Rainer. Udah seperempat darah dari Hijume. Bayangkan Nevin, Itu lebih tepatnya mundur dari Hijume-nya emang karena udah dikokang pakai sniper nggak sih tadi? Iya, bener. Wah udah ada Renner nih di depan muka nih kan. Pas kan mundur. Dan ini langsung 2 base turret, Prof, di menit yang ke-12. Iya, ini terlalu cepat sih. Dan ini yang sempat aku mention juga kan, Nevin. Kalau seandainya gameplay kayak gini, malah harusnya gameplay Alter Ego. Tapi Dewa, mereka membawakan draft pick off yang kejam banget. Dan ini nih, perfect gameplay di patch terbaru. Kalau bisa, Lord pertama dobrak itu turret. Si Halbert nih habis ini. Maybe si Halbert. Maybe udah punya si Halbert, shieldnya bakal tembus. Ngebuat GB ini makin males untuk berdekatan dengan dia. Dream sekalipun dengan adanya Raging Sandstorm udah gak peduli. Dan jangan lupa pasif dari Nino. Gak bakal maksimal dia punya lifesteal dan spell time. Ya, emang pusing sih dari tadi kita ngeliat dari Nino sama Dreams saya itu malah bener-bener jadi makanan di area depan. Dan akhirnya untuk damage dealer di bagian belakang Hijume jadi nggak aman. Dia harus untuk Feder Airstrike ya berkali-kali. Untuk Heist ini juga nggak bisa ngedapetin space seperti yang biasa kita lihat untuk Heist bisa bermain dengan Haritnya. Karena balik lagi mereka ini terpentuk dengan pergerakan dari seorang Lunox. Terpentuknya di situ. Kita anggap siapapun ya kalau ngomongin ke arah Maybe dia punya ada blade armor apa segala macam. Tapi ini Lunox. Dan Rainer Apate. Hijume. Setengah darah itu berasa sekali dari Dreams. Terdeteksi posisinya. Bagi Sandstorm ke arah belakang. Fokus dengan ada damage dari seorang Maybe terlalu sakit. Gak bisa dibendung sama sekali. Dan bakal lihat. KB sudah kita bilang dia harus mundur ke arah belakang. Dia nggak bisa berdekatan karena dia butuh banget damage dari Heist dan juga Hijume. Kalau cuma Dream sama GB ini cuma buang-buang nyawa, percayalah. Dan poin pentingnya ternyata Maybe nembaknya tuh dari dalam rumput. Jadi nggak dapet vision. Dia langsung di biru spesial tadi, B. Langsung di biru dan wah itu GB nggak bakal bisa untuk menyentuh. Tapi ini akan menuju ke arah straight push kah dari Dewa? Oke, Dewa telah mencoba untuk menggawangi para pasukan dari tim Dewa. Tidak mau terlalu terburu-buru, fokus ke arah PSK, beliau membentuk Muesa. Kehilangan game, spray down dengan sangat cepat. Berhasil mundur ke arah belakang, tidak ada minion. Membuat para pasukan dari tim Dewa tidak mau terlalu terburu-buru. Muesa berani karena tidak ada lagi yang bisa mendekati dia. Spray down tembak, fokus ke arah pace. Dan Dewa benar-benar menutup game yang pertama dengan sangat manis. Satu pergerakan dari Maybe. Dan Maybe menurut gua adalah salah satu player
yang jarang tersorot dan mulai tersorot ketika berada di dalam Dewa United. Wow, game singkat yang langsung diselesaikan oleh Dewa United. Flawless permainan dari Maybe. 2 damage dealer yang berkolaborasi dengan baik bersama seorang Octa juga. Ditambah pastinya dengan permainan Jauhead, ejector demi ejector yang bisa diselesaikan.